Aya paribahasa al-i'timadu 'ala an-nafsi min asbabin najah. Ya. Al-i'timadu 'ala an-nafsi, bersandar kepada diri sendiri, min asbabin najah, adalah sebab, salah satu daripada sebab kesuksesan. Juga raos tahun ya. Raos tadi. Di mana? Wiyandi al-i'timadu 'ala an-nafsi min asbabin najah. Sok sareng. Al-i'timadu 'ala an-nafsi min asbabin najah. Al-i'timadu 'ala an-nafsi. Al-i'timadu 'ala an-nafsi min asbabin najah. min asbabin najah. Al-i'timadu 'ala an-nafsi. Al-i'timadu 'ala an-nafsi min asbabin najah. min asbabin najah. Satu tilu kali. Al-i'timadu 'ala an-nafsi min asbabin najah. Al-i'timadu 'ala an-nafsi min asbabin najah. Al-i'timadu 'ala an-nafsi min asbabin najah. Artinya bersandar kepada diri sendiri, dalam arti kata berdikari atau apa itu namanya, berdiri di atas kaki sendiri, tidak bersandar kepada yang lain, tidak bersandar kepada orang tua, tidak bersandar kepada kakak, tidak bersandar kepada siapapun, bersandar kepada diri sendiri, artinya bermandiri, artinya mandiri. Orang mandiri atau kemandirian adalah sebab kesuksesan. Kemandirian adalah sebab Kesuksesan. Jika Anda pengen sukses, maka belajarlah untuk mandiri. Saya ulang. Jika Anda ingin sukses, maka belajarlah dari kecil untuk mandiri. Jangan pernah bersandar kepada orang tua. Oh, saya ini anaknya tenang aja, urusan beres. Kakak saya ini adalah orang terpandang, urusan apapun beres. Uak saya ini punya jabatan tinggi, urusan apapun beres. Mamang saya itu punya jabatan terhormat, apapun beres. Itu tidak mandiri namanya. Mengatakan, oh bapak saya ini adalah turunan anu, saya ini adalah anaknya anu, saya ini adalah keponakannya anu. Bukan mengatakan inilah saya. Tidak mengatakan inilah saya. Saya bisa apa? Saya bisa
diandalkan, tanpa harus melihat kedua orang tua saya, tanpa harus melihat paman saya, tanpa harus melihat uak saya, tanpa melihat kakek saya. Saya bisa mandiri, saya punya kemampuan. Maka ini adalah salah satu faktor untuk menuju kesuksesan. Bagaimana orang mandiri? Mandiri itu tidak pandang dia orang tidak punya. Mandiri itu tidak pandang dia adalah anak seorang petani. Mandiri itu tidak memandang dia adalah seorang anak pejabat. Mandiri itu tidak memandang dia adalah anak dari seorang ibu tukang ngarambet. Kemandirian itu ada di setiap orang. Ada kalanya orang tidak punya memiliki kemandirian. Ada kalanya juga orang kaya memiliki kemandirian, atau mungkin juga orang kaya tidak memiliki kemandirian. Seorang anak pejabat tidak memiliki kemandirian. Jadi kemandirian itu ada di siapa? Gua pernah bilang sama dan itu menjadi catatan. Hidup ini ujung-ujungnya adalah kemandirian. Saya ulangi. Hidup ini ujungnya adalah kemandirian. Kalau kita bersandar kepada orang tua, toh orang tua kita akan meninggal. Kalau yang kita sandarkan adalah pejabat, toh pejabat juga akhir-akhirnya akan pensi. Kalau kita bersandar kepada harta, suatu hari harta itu akan habis. Tetapi ketika kita bersandar kepada diri sendiri, siapapun kita akan tetap bisa mandiri. Maka biasanya orang-orang yang tidak mandiri itu karena orang itu tidak memiliki ilmu. Orang yang tidak mandiri itu karena biasanya tidak memiliki keterampilan, sehingga dia menggantungkan hidupnya kepada yang lain. Sehingga ia menggantungkan hidupnya kepada orang, menggantungkan rezekinya kepada orang lain, menggantungkan karirnya kepada orang lain, bukan terhadap kemampuan diri sendiri. Maka dikarenakan itu adalah yang disebut dengan status sosial. Ada orang yang tidak punya apa-apa dikarenakan menggantungkan hidupnya terhadap orang lain, maka orang itu dianggap hina. Dia itu kalau tidak kerja sama si anu dia nggak punya uang. Dia itu kalau tidak mengikuti keinginan si anu pangkatnya tidak akan naik seandainya. Dia itu kalau seandainya tidak mengikuti perkataan Mbah Anu, maka hidupnya akan melarat dan lain sebagainya. Maka ada orang-orang yang ketika orang-orang tidak mandiri dianggap lemah, dan orang-orang yang kaya, mereka yang mempunyai jabatan, yang mempunyai posisi, mereka dikatakan sebagai ar-ru'asa. Orang-orang istakbaru, orang-orang yang besar, atau juga pun dianggap besar. Sebaliknya ada mereka-mereka yang menergantungkan dirinya terhadap orang lain, disebutnya alladzina stud'ifu. Orang-orang yang dianggap lemah. Kenapa dianggap lemah?
karena dia tidak mempunyai ilmu, karena dia tidak mempunyai keterampilan. Sehingga orang-orang yang lemah itu akan mengikuti apapun yang dikatakan orang-orang yang di atas. Karena orang itu, orang lemah tidak mandiri. Jadi lamun cek anu di luhur teh kudu anu mohon mangga. Kudu anu mangga. Ulah kitu siap kedah kieu mangga. Sagala rupana kumaha anu di saluhur. Karena orang itu tidak mandiri. Nah, kapungkur menuju zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang hidupnya bagaimana diatur oleh tokoh. Saya kira sampai sekarang pun tetap ada. Dulu ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang hidupnya mungkin dikatakan juga napasnya tergantung sang penguasa. Hidupnya, langkahnya tergantung orang-orang yang di atasnya. Sehingga ketika sang penguasa atau apa itu namanya yang di atas, mungkin orang-orang kaya, tokoh, mereka tidak beriman dikarenakan panutannya tidak beriman, mereka tetap ikut tidak beriman. Jadi hirupna nate kumaha anu disaluhureun. Nah, tu iman, tu ariman. Ulah percaya kata Kanjeng Nabi Muhammad kan seorang rasul, ulah percaya teu percaya. Jadi hirupna nate kumaha anu aya disaluhureun. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qala alladziina kafaru lan nu'minu bihadzal Qur'an wala billadzi baina yadayhi." Orang-orang kafir, katakan kafir, Al-Qur'an mengatakan kafir ya kafir. Kafir itu artinya tidak beriman. Orang-orang kafir selamanya tidak akan pernah beriman kepada Al-Quran. Wa qala alladziina kafaru lan nu'minu bihadzal Qur'an wala billadzi baina yadayhi. Orang-orang kafir itu dari dulu tidak akan pernah beriman. Lan nu'mina bahasanya. Lan, tidak akan pernah mereka beriman. Tidak akan pernah mereka percaya terhadap kebenaran Al-Quran. Bahkan bukan Al-Quran saja yang tidak mereka percaya. Wala billadzi baina yadayhi. Yang di depan Al-Quran datangnya lebih dulu daripada Al-Quran, mereka pun tetap tidak percaya. Apa itu yang datang sebelum Al-Quran? Kitab Taurat atau Taurat dan Injil. Begitu. Jadi sifat orang-orang kafir itu tidak pernah percaya Al-Quran. Ketika tidak percaya Al-Quran, otomatis mereka tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak percaya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penerima wahyu Al-Quran. Mereka tidak akan percaya isi dan kandungan Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ini cukup dikatakan lan nu'mina bihadzal Quran. Ieu geus menyeluruh teu percaya kana sakabeh. Da intina ajaran Islam sadayana diwengku ku Al-Quran.
Ada di Al-Quran sadaya. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun jalma-jalma kafir terpercayakan Al-Quran, pas otomatis terpercaya ka Allah, tas terpercaya ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tas terpercaya kana isina Al-Quran, tas terpercaya kana kandungan Al-Quran, mual percaya kana surga, mual percaya kana neraka, mual percaya kana nikmatna di dalam kubur, mual percaya karena siksana di alam dakan Al-Quran wae terpercaya sedangkan sadayana ieu aya keterangan tina Al-Quran. Kita harus ingat kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, nanti engkau akan melihat orang-orang yang zalim, artinya orang-orang yang kafir. Mereka akan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ketika mereka suatu hari nanti di hari kiamat, mereka disidang di depan Allah Subhanahu wa taala. Amal-amalan mereka dihitung, kekafiran mereka dihitung. Semuanya Allah Subhanahu wa taala perlihatkan amal-amalan mereka. Maka mereka akan saling menyalahkan. Yarji'u ba'duhum ila ba'din al-qawl. Mereka akan saling menyalahkan. Maka jalma-jalma anu tadina nuturut buntut mungkul ya nuturut nancana buntut anu tadi kudu diterangkeun alladzina ustud haifu. Alladzina ustud haifu. Mereka yang dianggap lemah karena memang lemah, tidak mempunyai ilmu dan tidak mempunyai keterangan. Mereka akan menyalahkan para pemimpin. Laula antum lakunna mu'minin. Ya, jalma-jalma kafir. Urang teh baheula lamun eueuh maneh mah da kuring teh pasti jalma-jalma anu beriman. Cek jalma-jalma nanteuna anu sok tuturut munding. Terang tuturut munding. Apal tuturut munding? Jadi hayu we nu nuturkeun ka ditu ka dieu. Lamun cek naon ngaranna teh tokoh teh A nuturkeun A. Lamun cek jama beunghar teh B ayeuna mah B, sadayana B. Itu tidak punya kemandirian. Ayeuna mah C, naon cenah? C. Sumping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah kenabian, membawa agama Islam. Ulah ariman, ulah percaya teu percaya. Maka mereka akan saling mendebat. Ke di poe kiamat. Jeung anu sok tuturut munding teh ya, anu sok nuturkeun bae. Laula antum lakunna mu'minin. Urang teh baheula teu iman teh karena maneh ya jelema. Padahal mah ingat, bukan karena orang yang dianggap punya pengaruh, karena itu adalah kesalahan mereka. Kenapa tidak mandiri? Ya kahartos ini. Jadi pelajaran ini mengajarkan kepada kita, tafsir ini mengajarkan kepada kita, satu, orang-orang kafir akan selamanya tidak pernah beriman terhadap Al-Quran dan tidak akan pernah beriman terhadap kitab Taurat dan juga kitab Injil. Ketika mereka tidak percaya terhadap Al-Quran, pasti terpercaya ke saha Allah. Lamun terpercaya ke Allah, sholat nage mo, puasa nage mo naik
naon mah haji mah kudu ngaluarkeun duit, kudu ngaluarkeun biaya. Terpercaya karena Al-Quran pasti terpercaya karena isi sareng kandungan Al-Quran. Mual percaya karena surga, mual percaya karena naon. Mereka tidak akan percaya terhadap nikmat kubur, juga tidak akan percaya terhadap siksa kubur. Tidak akan percaya mereka terhadap bidadari, tidak akan percaya mereka terhadap surga, dan juga tidak percaya terhadap itu adalah kriterianya orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, kesimpulan anu kadua. Orang-orang kafir nanti di hari kiamat mereka akan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Jalma-jalma anu terhina para pengikutna nyalahkeun ka pemimpin. Kuring teh teu iman teh ku sabab saha? Maneh. Padahal masalah sorangan, naha teu boga ilmu, naha teu boga keterampilan, naha teu bisa mandi. Orang mah harus mandiri, ulah tuturut munding. Orang mah harus naon cenah? Mandiri. Ieu mah kumaha hirupna teh kumaha si A, hirupna teh kumaha si B, hirupna teh kumaha si C. Lamun anu diturukeunna A B C, hirup kudu jiga si A B jeung C, pusing. Moal bisa urang hirup saperti kieu. Lamun urang teh kudu nurutur ka A, cek A kudu kieu urang nuturkeun A. Cek B kudu kieu urang nuturkeun rek. Nah, jadi diajar mandiri. Maka pesantren Riyadul Huda dihandai di kamari nuju Riau. Pesantren khususna Riyadul Huda, umumna sadaya pesantren menurut aku itu sadaya pesantren mengajarkan kemandirian. Upami saur Dr. Iman mah the great. Di dalam santri itu ada sebuah mutiara yang sangat kuat sekali. Ada mutiara yang sangat-sangat berharga sekali. Apa itu? Mandiri. Apa itu? Siap menahan keadaan apapun. Siap sabar. Cuaca dingin, siap. Cuaca haruda, siap. Makan sedikit, siap. Makan banyak, alhamdulillah. Pakaian butut, siap. Pakaian bagus, alhamdulillah. Air sedikit, siap. Teman di sampingku, siap. Kalau memang keadaan menuntut seperti itu tidak apa-apa. Caina seueur, alhamdulillah. Uang jajan seep ngeletrek saminggu teu aya, siap. Seueur uang jajana, alhamdulillah. Bade seueur bade sakedik abdi mah teu aya bentenna. Sakedik kari nganjuk, seueur kari nganjuk. Sakedik kari naon cenah? Nganjuk. Lamun seueur kari jajan. Tidur beralaskan sejadah, siap. Tidur tidak beralaskan apapun, siap. Tidur ada kasur, alhamdulillah. Mandi ada tidak ada sabun,
siap. Ada sabun, alhamdulillah. Sikat gigi tuh aya odol, siap. Aya keneh batak dipeprek. Tapi kalaupun ada odol, alhamdulillah. Itu jiwa-jiwa santri semuanya seperti itu. Diajar, belajar mandiri. Jadi keadaan apapun saya maju. Tidak ada makan pun siap. Tidak ada makan aja siap, apalagi ada apa? Samarok. Pagi samarok siap. Duhur samarok siap. Pada asar samarok siap. Makan sedikit siap. Makan banyak alhamdulillah. Kurang tidur siap. Semuanya siap. Maka santri itu mempunyai sebuah mutiara yang begitu berharga, yaitu adalah siap dalam kondisi apapun. Kenapa siap? Karena di santri sudah terbiasa berhidup mandiri. Dilongok ku ibu saminggu, teu dilongok saminggu, teu dilongok sabulan, teu dilongok satahun, siap. Teu libur Rabiul Awal, siap. Harus santri itu harus tahan banting. Jadi jangan sampai menjadi orang yang ngikut ayeuna kur usum naon miluan, usum anu miluan, usum anu miluan. Itu artinya alladzina stud'ifu, mereka yang dianggap kita ini enggak lemah, kita ini mandiri, kita ini punya keinginan, kita ini punya keputusan sendiri, kenapa harus ikut orang lain? Ya kah hartas? Jadi tina alhamdulillah jadi santri. Sadayana siap? Siap. Ngaos dugi kata 12 siap.